Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aisyah, mahasiswa hubungan internasional yang sedang menempuh program S1 di Universitas Mulawan, Kalimantan Timur. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan sedikit analisis saya terkait persoalan lubang bekas olahan pertambangan yang tidak reklamasi kembali oleh pihak-pihak tertentu yang seharusnya bertanggung jawab di atasnya. Kasus ini akan saya jabarkan melalui analisis 5W1H berdasarkan data yang telah saya dapatkan melalui situs jaring sosial terpercaya dengan menaruh sedikit opini di dalamnya. Bersumber dari Berita Nasional, KBR, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya mengatakan bahwa sampai saat ini sudah terdapat sebanyak 1.735 lubang tambang yang tidak diolah kembali sehabis kegiatan pertambangan usai. Dan mencengangkannya, data tersebut merupakan data yang cakupannya itu hanya di sekitar Kalimantan Timur, belum ke daerah-daerah lain yang kegiatan pertambangan itu kurang lebih sama aktifnya. Hal ini sudah pasti banyak menimbulkan efek-efek berbahaya yang tentunya tidak bisa disepelekan begitu saja. Sebab faktanya lubang-lubang yang tidak diolah kembali dapat menimbulkan genangan-genangan air hujan yang membentuk danau. Jadi danau yang telah terbentuk sebagian besar itu ditinggalkan begitu saja tanpa pagar ataupun rambu-rambu zona bahaya, sehingga tidak sedikit menelan korban jiwa dari warga yang tinggal di daerah sekitar lubang tersebut. Jadi dari data yang telah dicatat oleh Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM sejak 2011 itu genangan-genangan tersebut telah memakan korban tewas di beberapa lokasi. Di antaranya ada Samarinda yang korbannya itu sebanyak 21 orang, Kutai Kartanegara sebanyak 13 orang, Kutai Barat 1 orang, dan Panajam Pasir Utara itu sebanyak 1 orang. Jadi sebagian besar itu diantaranya merupakan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Dari angka-angka tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa hal yang dianggap sepele ini merupakan kegiatan pembunuhan terstruktur akibat dari kelalaian pengelola usaha dan pemerintah. Pertanyaan adalah mengapa demikian dan apakah benar-benar mereka pelakunya. Jadi dari peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang, di dalamnya dijelaskan bahwa setelah melakukan aktivitas pertambangan, pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus itu wajib melakukan reklamasi, di mana dari YP tersebut juga disertakan ketentuan bahwa pengusaha wajib menyusun rencana reklamasi sebelum dan memulai eksplorasi dan produksi. Jadi sekaligus wajib menyediakan dana jaminannya, yang mana paling lambat itu 30 hari setelah kegiatan pertambangan selesai. Diikuti pasal 50, sanksi yang didapatkan jika tidak sanggup memenuhi peraturan yang telah ditetapkan, maka sang pelaku usaha akan mendapatkan 3 tahap peringatan. Yang pertama merupakan peringatan tertulis, kedua penghentian sementara kegiatan, dan yang terakhir itu merupakan pencabutan izin usaha. Meski telah ditetapkan aturan dan sanksi-sanksi, banyak bahkan ribuan pengelola tambang itu masih tidak turut menaati peraturan yang telah ada. Pertanyaannya, sanksinya apakah benar-benar ada dan terimplementasikan dengan baik? Jadi setelah dipertanyakan pada pemerintah daerah pun jawabannya hanya sekadar gurauan. Seperti hal tersebut bukanlah persoalan yang serius yang tidak butuh dilakukan adanya proses kelanjutan lagi. Dan lagi-lagi salah siapa? Hal-hal seperti tertelannya korban jiwa oleh penduduk setempat itu bukanlah sesuatu dampak dari terbengkalainya lubang bekas olahan pertambangan, teman-teman, melainkan ada banyak hal lagi yang cepat atau lambat, sadari atau tidak kita sadari, dapat dirasakan oleh penduduk dunia melalui kerusakan ekosistem. Jadi pembongkaran lapisan tanah dalam proses penambangan itu dapat menyebabkan kandungan mineral dalam tanah itu terbuka, sehingga dampaknya logam-logam berat seperti besi, timbal, seng, dan lain-lainnya itu akan mengganggu keseimbangan ekosistem di sekitar digalinya tambang. Sehingga jika terus dibiarkan terbuka tanpa ada pengelolaan reklamasi kembali, maka hal tersebut itu bisa saja menjadi pemicu adanya pemanasan global atau yang biasa kita kenal sebagai global warming. Isu yang masih akan tetap hangat sebab misi dunia untuk mengurangi gas emisi itu belum tertuntaskan. Akibat yang dirasakan misalkan jauh lebih serius dari sekedar kerusakan tanah dan udara yang kotor. Permukaan laut secara signifikan yang menyebabkan banjir di daerah-daerah rendah, mencairnya bongkahan es, tanah beku abadi dan glasier, dan perubahan dalam pola cuaca termasuk lebih banyak musim kering, gelombang panas, serta badai yang semakin hebat. Hal ini perlahan-lahan sudah cukup dirasakan oleh negara-negara kepulauan yang letaknya itu di daerah rendah seperti daerah Samudra Pasifik dan Hindia. Dengan begitu, dirasa penting bagi pemerintah maupun pengelola industri bersangkutan untuk menegakkan kembali aturan telah disepakati sebagai sebuah pedoman dari negara yang berasaskan hukum ini.
Cukup sekian dari saya, Putri Aisyah. Semoga video ini dapat meningkatkan kesadaran bagi kita semua sebagai warga Indonesia, warga dunia yang ingin bumi tetap baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.